Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semua anak-anak soleh dan solehah? Tentunya kita semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam pendidikan agama Islam, dan kita akan belajar kembali untuk melaksanakan pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Allah Maha Esa. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk, supaya kita mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleh di rumah, sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, pada kesempatan lalu kita belajar mengenal Allah. Mengenal Allah dapat melalui namanya, sifatnya, dan melalui ciptaannya. Seperti kemarin yang kita bahas adalah tentang mengenal Allah Maha Esa. Masih ingat apa itu Allah Maha Esa? Iya, benar. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu atau tunggal. Tiada Tuhan selain Allah. Tadi Pak Agus menyampaikan mengenal Allah bisa kita lakukan dengan mengenal dan mengimani nama-namanya. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Seperti pada pertemuan lalu, Allah memiliki nama diantaranya Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Nah, kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang lain yang perlu kita ketahui dan wajib kita imani. Mau tahu apa itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mempelajari tentang Allah Maha Pemberi. Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Melalui ayat ini kita mencoba untuk memahami bahwasanya Allah adalah tujuan kemana kita sebagai umat muslim harus meminta, bukan kepada yang lain. Karena jika kita meminta kepada selain Allah, kita termasuk menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah disebut dengan syirik, dan syirik termasuk dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus meminta kepada Allah? Karena Allah itulah yang memiliki segalanya, dan Allah itu Maha Pemberi. Di dalam Asmaul Husna, Allah Maha Pemberi disebut dengan Al-Wahhab. Coba sama-sama kita sebutkan Al-Wahhab. Baik, artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada seluruh makhluk yang Ia kehendaki. Allah memberikan karunia kepada makhluk tanpa meminta pamrih atau mengharap imbalan sedikit pun. Memberi tanpa meminta dan tanpa bosan. Selama kita bernamakan makhluk, pasti akan mendapatkan pemberian Allah. Dan pastinya pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik, karena Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Manusia mendapatkan banyak pemberian dari Allah. Misalkan saja udara. Setiap manusia berhak mendapatkan pemberian udara selama ia hidup. Tidak peduli apakah ia kecil, besar, putih, hitam, cantik, ganteng, muda, tua, pagi, siang, sore, malam, dimanapun ia berada, manusia diberikan oleh Allah karunia pernafasan. Tidak hanya udara, Allah memberikan nikmat lain yang berupa kesehatan, hidup, rezeki, orang tua yang sayang terhadapnya, anggota tubuh yang lengkap. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah secara gratis. Andai kata Allah meminta imbalan, berapa banyak imbalan yang harus kita keluarkan untuk nafas selama kita hidup? Berapa banyak imbalan yang harus kita berikan atas hidup dan anggota tubuh kita? Berapa banyak orang-orang di rumah sakit yang kesulitan dalam bernafas? Mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Hal ini yang harus kita syukuri, tentunya dengan cara-cara yang bijak. Misalnya
Allah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap dan indah sesuai dengan fungsinya. 2 mata untuk melihat, tangan yang bisa dibengkokkan untuk mengambil atau mengangkat sesuatu, dan lain-lain. Coba kalau tangan kita patah, pastinya tidak akan nyaman. Oleh karena itu, harus kita syukuri dengan cara menjaganya agar tidak patah. Jika mendapatkan rezeki berupa uang, hendaknya kita tabung. Memiliki orang tua yang sayang, hendaknya tidak kita sakiti hatinya. Itu adalah cara kita bersyukur. Selain itu, setiap mendapat pemberian atau karunia dari Allah, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bangun tidur masih melihat dunia, ucapkan Alhamdulillah. Memiliki tubuh yang sehat, ucapkan Alhamdulillah. Dapat uang jajan, ucapkan Alhamdulillah. Hari-hari hanya makan tempe, ucapkan Alhamdulillah. Mencium bau tak sedap, ucapkan Alhamdulillah, bukan astagfirullah. Karena kita masih diberikan anugerah penciuman yang tajam. Makanya kalau ada teman yang buang angin, jangan marah-marah, tapi ucapkan Alhamdulillah, seger gitu ya. Baik, jatuh dari motor, kaki patah, ucapkan Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah, Pak? Tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan sakit. Dan beruntung kita masih hidup. Karena orang yang sakit itu ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah kita masih disayang oleh Allah, dan rasa sakit pula bisa mengangkat dosa bagi yang menerimanya dengan sabar. Contoh lain adalah cicak. Terkadang kita dibuat heran. Cicak itu merayap, sedangkan makanan cicak adalah semua hewan yang bersayap dan bisa terbang. Bagaimana caranya dia makan? Inilah kuasa Allah. Walaupun cicak diciptakan merayap, namun tidak pernah cicak protes pada Allah. Dan ia menerima apa adanya karena cicak yakin Allah Maha Pemberi. Nah, bagaimana hikmah dan bukti bahwa kita meyakini Allah Maha Pemberi? Sebagai makhluk Allah, kita wajib untuk meyakini Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu dengan cara menerapkan sifat-sifat Allah sebagai berikut. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan sikap ikhlas atau tidak meminta imbalan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa disuruh dan diminta. Yang ketiga, memberikan sesuatu kepada orang lain yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, sering-sering berzikir mengucapkan tahmid, yaitu Alhamdulillah dalam segala hal, terutama setelah mendapatkan pemberian dari Allah. Yang kelima, bersifat qanaah, yaitu menerima apa yang dikaruniakan Allah kepada diri kita dan menjaganya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, Bapak yakin setelah pembelajaran hari ini kita memiliki keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi. Memperbanyak zikir Alhamdulillah dan bersikap qanaah dalam menerima pemberian Allah. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas akan Bapak lampirkan di WhatsApp group. Silahkan dikerjakan sebelum hari Ahad, karena pekan depan hari Senin kalian akan melaksanakan ulangan tengah semester. Baca buku kalian, putar kembali video yang Pak Agus berikan. Insya Allah sukses dalam ulangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ma'an najah fi ta'allumikum hayatikum. Astaghfirukum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.